Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Rahayu, Rizky Dewi Astriani, Sylvia Nur Febriansari, dan terakhir Sandy Zakur Zainuddin. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama yaitu pengertian dari BMT. Baitul Mal wa Tamwil terdiri dari dua kosakata, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal artinya rumah harta sedangkan Baitul Tamwil artinya rumah pengembangan usaha. Jadi, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, yang menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin. BMT merupakan salah satu contoh lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi, maka secara otomatis di bawah pembinaan Dewan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selanjutnya yaitu sejarah BMT. Pendirian BMT didasari oleh 3 faktor, yaitu faktor sosiologis. Yang pertama yaitu faktor filosofis. Secara filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik, yaitu ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia. Yang kedua, secara sosiologis. Pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Yang ketiga, secara yuridis. Pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keuangan kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tentang perkreditan rakyat berdasarkan bagi hasil. Selanjutnya yaitu landasan hukum BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Di antaranya dapat ditemukan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir atau 100 biji. Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Sesuai ayat di atas, Baitul Mal wa Tamwil digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silaturahmi dalam mengadakan kerjasama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh. Dan landasan hukum yang kedua yaitu menurut hadis. Menurut hadis, suatu perbuatan atas dasar mencari ridho ilahi tentunya harus berlandaskan hukum Islam. Sebagai umat muslim, tentunya dasar hukum dari perbuatan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Begitu halnya dalam Baitul Mal wa Tamwil, yang di dalamnya terdapat akad suatu perjanjian untuk berbuat bisnis harus didasarkan pada kepercayaan para pihaknya. Hal ini ditegaskan dengan hadis qudsi yang artinya, saya, Allah, pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika yang satu mengkhianati temannya, maka aku keluar dari keduanya. Adapun visi misi Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama, visi dari BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha Fokusma, yaitu kelompok usaha muamalah yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. Sedangkan misi dari BMT adalah mengembangkan Fokusma BMT yang berkembang, maju, aman, nyaman, terpercaya, transparan, dan berkeberhati-hatian, sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.
prinsip utama BMT. BMT melaksanakan kegiatan dan fungsinya berdasarkan prinsip utama. Di antaranya, yang pertama itu keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan yang nyata. Yang kedua, keterpaduan atau hafah, di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menegakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kekeluargaan atau kooperatif, dan yang keempat, kebersamaan, dan yang kelima, kemandirian, yang keenam, profesionalisme, dan yang ketujuh, istiqomah, yaitu konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa setelah mencapai suatu tahap maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap. Selanjutnya, peran BMT dalam masyarakat. Yang pertama, menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah, yaitu aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Jadi BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum. Yang ketiga, melepaskan ketergantungan pada rentenir masyarakat yang masih ada tergantung rentenir, disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka oleh itu BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi, dan yang sederhana. Yang keempat, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT adalah langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks, dituntut harus pandai bersikap oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan. Misalnya, dalam masalah pembiayaan BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan yang dilakukan. Selain itu, peran BMT di masyarakat antara lain motor bergerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam, penghubung antara kaum kaya dan kaum duafa, dan sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah, ahsanu amalah, dan salaman melalui spiritual communication dengan zikir qalbiyah ilahiyah. Ya, jadi seperti itu penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.